Kadis PUPR Lamsel Hasbi Aska dilaporkan ke Polda Lampung, terkait kasus uang proyek. Lampung Selatan, MT Jack News, Yusnadi melaporkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Dr. Andes Hasbi Aska, ST, ke Polda Lampung, lantaran adanya dugaan penipuan pada proyek pembukaan jalan sepanjang 3,1 km di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016 lalu. Yusnadi menyebut bahwa Hasbi Aska sejak tahun 2016 hingga saat ini belum juga membayarkan upah uang pengganti sebesar Rp249 juta terhadap dirinya. Dijelaskan Yusnadi, saat itu pada tahun 2016 Dr. Andes Hasbi Aska menjabat sebagai Kepala Dinas, Kadis, PUPR Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian, Hasbi Aska memanggil Yusnadi dan memerintahkannya untuk mengerjakan proyek pembukaan badan jalan sepanjang 3,1 km di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dengan nilai Rp2.85 miliar. Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp2,85 miliar, dengan perjanjian bahwa saya akan menerima gaji bulanan serta fee setelah pekerjaan selesai, kata Yusnadi, di Polda Lampung. Masih kata Yusnadi, di awal proyek Hasbi memberikan uang sebesar Rp140 juta untuk memulai pekerjaan. Setelah sekitar 1 bulan, Yusnadi melaporkan kepada Hasbi bahwa dana tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pekerjaan. Mendengar itu, Hasbi meminta Yusnadi untuk mencari dana talangan agar pekerjaan bisa diselesaikan. Namun, setelah proyek selesai, janji Hasbi untuk mengganti dana talangan dan memberikan fee tidak pernah terwujud hingga saat ini. Saya nuntut hak dan biaya pengganti dana talangan dan pembayaran fee, katanya. Saya juga meminjam orang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Total dana talangan sebesar Rp249 juta. Sekarang Hasbi Aska menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan, katanya. Proyek PUPR Lampung Selatan banyak dikerjakan sendiri. Sementara informasi lain menyebutkan, pola yang dilakukan Hasbi Aska diduga sama seperti saat dirinya dinas di PUPR Pesisir Barat. Saat menjabat Kepala Dinas PUPR, banyak proyek bernilai miliaran yang diduga dikerjakan sendiri dengan meminjam perusahaan kerabat dan keluarga. Dia memang begitu polanya, proyek dikerjakan sendiri, perusahaan yang banyak masuk dari way kanan, wajar di Lampung Selatan di demo orang, cek saja perusahaan-perusahaan pemenang tender di Lampung Selatan itu, kata sumber di Lampung Selatan. Di demo rekanan, puluhan kontraktor dan aktivis tergabung Aliansi Kearifan Lokal Indonesia, AKLI, unjuk rasa di depan kantor Dinas PUPR Lampung Selatan, Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Mereka menyampaikan orasi berlanjut kegagalan mediasi karena bersitegang soal jumlah perwakilan pendemo. Massa menggelar orasi dan spanduk berisi keluhan dan tuntutan terhadap Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Hasbi Aska. Massa menyampaikan aspirasi Hasbi kenyang, kami lapar, jangan tutup mata pada infrastruktur Lampung Selatan, punya lumbung tapi lapar di rumah sendiri, dan memperingati 6 tahun operasi tangkap tangan mantan Kadis PU ditangkap. Kontraktor orasi bergantian menyampaikan aspirasi yaitu Fahrudin Ali Hasan, Herman, dan Saifun Naim. Para kontraktor menuntut pemberdayaan setelah merasa dimarginalkan di daerah sendiri. Mereka menuding Dinas PUPR Lampung Selatan justru mengakomodasi kontraktor dari wilayah lain seperti Lampung Utara, Pringsewu, Tanggamus, dan Bandar Lampung. Kepala Dinas PUPR dianggap semena-mena terhadap kearifan lokal, yaitu pengusaha atau rekanan Lampung Selatan. Herman menyampaikan, rekanan berunjuk rasa hari ini karena merasa tidak diperhatikan. Sejak Hasbi Aska menjabat Kepala Dinas PUPR, rekanan lokal tidak pernah mendapatkan pekerjaan. Kontraktor menuntut Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan dicopot. Penyampaian aspirasi berjalan lancar, perwakilan pendemo diajak mediasi. Namun, baru saja masuk ruangan, terjadi perdebatan panas setelah Hasbi Aska menolak karena peserta terlalu ramai. Masuknya awak media di ruang mediasi rupanya menjadi pangkal perselisihan. Hasbi Aska menuding kontraktor atau rekanan salah alamat berunjuk rasa di kantornya seraya membeberkan soal sistem atau prosedur lelang proyek. Proses ini bisa dipantau siapapun dan dari manapun karena menggunakan sistem online. Dengan prosedur tersebut, Dinas PUPR tidak punya wewenang membagi-bagi proyek.